Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi atau siang ya. Pokoknya itu ya. Oke, mungkin ini adalah video atau tutorial pembelajaran kita yang pertama khususnya ya. Jadi mungkin sekarang saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perlu diketahui aplikasi SPSS ini adalah aplikasi yang paling sering kita gunakan untuk mengolah data statistik gitu ya. Nah, ini ya, aplikasi yang saya gunakan adalah IBM SPSS Statistics 25. Nah, kebetulan IBM SPSS Statistics yang versi 25 ini bisa digunakan di netbook ya. Di netbook yang 10 inch itu masih bisa. Soalnya ada beberapa SPSS yang nggak bisa digunakan di netbook, itu hanya khusus untuk laptop saja. Nah, baik, langsung mulai saja ya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh nih ya teman-teman, kita harus tahu dulu hal yang paling dasar dalam menggunakan SPSS, yaitu adalah cara penginputan data menggunakan SPSS gitu. Soalnya suka ada yang masih bingung aja bagaimana caranya menginput data menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita klik 2 kali di aplikasi SPSS-nya, yang nanti itu akan keluarnya itu seperti ini nih teman-teman. Nah, nanti ada 2 layer kayak gini ya. Nah, layer yang pertama di sini itu adalah untuk input data, dan layer yang kedua ini adalah layer untuk melihat hasil pengolahan dari data yang kita olah itu. Nah, karena kita untuk menginput data ini, yang output ini kita abaikan terlebih dahulu karena nanti saat kita menginput juga ini tidak akan terbaca di sini ya. Jadi ini khusus untuk pengolahan data saja, tidak termasuk dalam penginputan. Nah, jadi untuk penginputan data di sini, kita lihat di sini di layer ini ya, atau di screen itu ada 2 ya. Di sini ke bawah di bagian bawah sini itu ada data view dan variable view. Nah, perbedaannya itu adalah jika kita ingin membuat variabel baru, maka yang pertama kita klik adalah variable view yang di sini. Yang dimana di sini ada beberapa bagian. Nah, langkah yang pertama di sini kita lihat dulu ya, datanya itu usahakan data yang sudah berbentuk di Excel. Kita lihat data yang ada di Excel. Oke, kita klik yang Excel. Oke, sip. Nah, di sini ada beberapa variabel. Nah, ini variabelnya itu ada sosek, ada tekanan darah, ada umur, HB, berat bayi, rokok gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita untuk penginputan atau sebagai contohnya saja kita input 2 variabel terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada sosek dan tekanan darah. Sosek di sini adalah sosial ekonomi dan tek darah di sini adalah tekanan darah. Nah, caranya kita masukin itu adalah kita langsung ketik saja di bagian variabel view. Nah, di sini namanya ya. Untuk variabel yang pertama kan tadi di sana itu ada sosek ya. Sosek. Khusus untuk di nama di sini ya, untuk penggunaan variabel di sini itu tidak tidak bisa menggunakan spasi, tidak bisa menggunakan spasi. Jadi diusahakan untuk variabel di sini kita menggunakannya itu singkatan saja gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita mau menggunakan nama lengkap atau kepanjangan dari singkatan ini, kita bisa tambahkan di label ini. Nah, di label kita tambahkan sosial ekonomi. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini di label ini bisa memakai spasi. Tapi kalau misalkan di nama ini tidak bisa. Ya, kalau masih penasaran kita coba nih. Sosial spasi ekonomi. Nah, kalau misalkan sosial ekonomi gini, ini nggak bisa tuh, bakal ditolak sama SPSS-nya. Makanya di sini kembali lagi ke sosek ya, karena di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi harus disingkat. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sekarang selanjutnya itu tadi variabel yang keduanya itu adalah, kita lihat dulu di Excel, variabel yang keduanya itu adalah tekanan darah. Kita mengikuti yang di Excel gak apa-apa, mangga ya. Mau gini, tek darah boleh, atau mau
TD gini juga boleh. Itu gimana teman-teman ya? Yang penting di sini tidak boleh ada spasi. Saya gunakan sesuai dengan Excel saja, tag darah. Nah, di sini ada tipe datanya itu data numerik, WD 8, desimalnya 2. Nah, di sini kita labelnya itu kita tambahkan kepanjangannya. Tekanan darah. Aduh, salah. Darah. Nah, gini. Kalau misalkan kita sudah input dua variabel yang di sini, sosek dan tag darah, kita lihat di data view sudah berhasil atau tidak ya. Nah, kalau misalkan gini, berarti ini sudah berhasil. Kita sudah menginput dua variabel baru. Nah, bisa lihat di sini nama variabelnya itu adalah sosek dan labelnya itu sosial ekonomi ya. Gitu. Nanti langsung kita input data yang akan kita olah ya, atau angka-angka yang akan kita olah. Masuk ke Excel lagi. Nah, kita di sini bisa mengkopikan saja, kita blok ya. Kita blok misal sampai ke sini. Nah, kita blok. Oke. Langsung klik kanan, langsung copy aja. Langsung kita masuk lagi ke SPSS. Nah, ke bagian input data, langsung ke data view. Kita masukkan di sini. Klik kanan lagi, paste. Nah, jika sudah seperti ini, maka data yang kita masukkan ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada beberapa orang nih yang menyukai di belakang angka, di belakang koma itu ada 0, ada 0 lagi, atau mau dihilangkan itu bisa ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghilangkan koma 00-nya itu, kita masuk ke variable view lagi, masuk ke desimal. Nah, desimalnya itu misalkan kita klik yang sosial ekonominya. Jadi kan kita mau menghilangkan ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan, kita ganti dengan angka 0. Oke. Langsung kita cek ke data view. Nah, kalau misalkan sudah kita hilangkan desimalnya 2 menjadi 0. Nah, jadi angkanya itu bakal seperti angka biasa, desimal biasa, jadi 1121. Sedangkan yang tekanan darah belum kita hilangkan. Kalau misalkan kita mau menghilangkan, kita bisa melakukan dengan cara yang sama. Nah, kalau misalkan yang lain data-data yang di sini itu ini akan kita bahas lebih lanjut, terlebih lagi dalam hal yang values ini ada atau pengkodingan dasar. Nanti kita akan melakukan pengkodingan dasar di pertemuan atau di video yang selanjutnya ya. Mungkin untuk penginputan data sudah selesai. Untuk teman-teman, mungkin kalau misalkan ada saran dari teman-teman, bisa silahkan tambahkan di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like, dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk tetap subscribe agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Mungkin sekian. Semoga dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya dalam menjalankan tugas dan pengolahan data. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.